Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mita, NPM 18200663, nomor absen 22. Saya dari Lokal 6E. Saya akan membawakan materi tentang generasi muda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, yang kita akan membahas tentang permasalahan, tujuan, dan upaya pemerintah dalam menangani itu, dan juga lembaga pemerintah yang menanganinya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang generasi muda. Generasi muda adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk kemajuan Indonesia. Jika generasi muda kita tidak kompeten, tidak berkualitas, maka sebuah negara akan menjadi tidak berkualitas. Maka dari itu, generasi muda itu sangat penting. Permasalahan yang sering terjadi kepada generasi muda adalah mereka terkadang sangat sulit memperoleh pendidikan dan juga pekerjaan. Banyak di antara mereka yang berhenti meraih pendidikan karena sulitnya biaya hidup mereka dan keluarga mereka. Mereka terpaksa berhenti dari pendidikan mereka untuk mencari nafkah untuk membantu orang tuanya. Maka dari itu seharusnya pemerintah harus berupaya memaksimalkan pendapatan negara untuk memperbaiki perekonomian Indonesia dan benar-benar memberantas korupsi. Karena jika perekonomian terpuruk, maka akan sulit Indonesia bisa bersaing dalam banyak hal dengan negara lain. Di antaranya pemerintah harus jeli melihat potensi dari setiap generasi muda dengan bekerja sama dengan para kepala sekolah dan lain-lain. Baik itu jika bakat olahraga, harus diberikan penyaluran bakat yang benar. Jika cerdas dalam hal fisika, kimia, dan biologi, maka bisa disekolahkan ke luar negeri agar bisa menjadi ilmuwan dan lain-lain, agar bisa membantu dan juga ambil bagian untuk memajukan Indonesia. Jika seorang generasi muda lebih menonjol ke hal keagamaan dan matematika, maka mereka juga harus dibantu untuk bersekolah untuk bidangnya masing-masing. Baik itu misalnya ke Hadramaut, dan yang cerdas dalam ilmu hitung bisa menjadi pengusaha dan menjadi penggerak perekonomian nantinya. Yang memang sudah terlanjur putus sekolah harus diberikan binaan, bekal keterampilan, kepemimpinan, daya kreasi, patriotisme, serta idealisme, dan budi pekerti yang luhur untuk mencapai tujuan. Yang memang sudah terlanjur putus sekolah harus diberikan binaan, bekal keterampilan, kepemimpinan, daya kreasi, patriotisme, serta idealisme dan budi pekerti yang luhur. Untuk mencapai tujuan diperlukan kinerja pemerintah, daerah, bagian kesejahteraan rakyat, pada subbagian kesejahteraan masyarakat setda kabupatennya masing-masing. Dalam pelaksanaan sinkronisasi kegiatan pemuda dan olahraga yang melibatkan semua lapisan masyarakat, terutama generasi muda yang perlu dipersiapkan. Olahraga. Permasalahan di dalam olahraga biasanya kurangnya minat terhadap olahraga, fasilitas olahraga yang terkadang tidak terawat, banyaknya atlet olahraga yang di saat mudanya mengharumkan nama negara
dalam lomba-lomba antar negara, malah di saat tuanya mengalami kesusahan dalam bertahan hidup, dan banyak di antaranya berada dalam kemiskinan. Generasi muda dan olahraga sangat berkaitan erat. Olahraga sangat penting karena saat ini hanya ini yang sangat menonjol untuk mengharumkan nama Indonesia di dalam dunia di antara negara-negara lain melalui lomba-lomba yang dilakukan antar negara. Maka seharusnya pemerintah harus benar-benar memaksimalkan usahanya di bidang olahraga, seperti memberikan fasilitas, penghargaan, pekerjaan yang akan nantinya mereka terima, serta jaminan kesehatan dan jaminan di hari tua atas jasa mereka, serta benar-benar menjaga dana pemerintah jangan sampai dipotong atau dikorupsi oleh orang-orang yang lebih mencintai dirinya sendiri daripada tanah air Indonesia. Kebudayaan. Permasalahan yang kita temui biasanya ialah kebudayaan daerah yang mulai tergerus dengan kebudayaan luar. Terkadang masyarakat dan generasi muda lebih dominan menyukai kebudayaan dari luar negeri. Contohnya K-pop. Upaya pemerintah alangkah baiknya mungkin melakukan pengenalan kembali kepada masyarakat dan generasi muda tentang kebudayaan daerah kita masing-masing. Dan kebudayaan Indonesia memberikan les atau latihan kebudayaan secara gratis seperti tarian daerah, lagu daerah, dan kerajinan-kerajinan yang ada di daerah kita misalnya, atau dan meningkatkan minat masyarakat dan generasi muda terhadap kebudayaan Indonesia sendiri. Karena biasanya kata orang, jika tak kenal maka tak sayang. Begitulah juga kebudayaan Indonesia sendiri. Sebagian banyak yang tidak tahu apa kebudayaan di Indonesia ini apa-apa. Terkadang banyak yang tidak mengetahuinya. Malah sebagian kebudayaan luar sangat mudah dikenal oleh generasi muda melalui internet. Di YouTube banyak yang ada di Indonesia. Menjaga warisan-warisan kebudayaan agar aman dan tetap bertahan dan dapat diwariskan ke generasi muda nantinya. Dan pariwisata. Terkadang tempat pariwisata banyak yang tidak terawat dan disalahgunakan oleh pengunjung, seperti banyaknya pengunjung yang membuang sampah sembarangan di tempat pariwisata. Namun sekarang ini memang sudah banyak dibukanya tempat pariwisata yang bisa menjadikan pemasukan daerah. Itu harus diapresiasi. Namun terkadang juga kita memang harus membuka tempat pariwisata lagi yang yang harus diperlihatkan kepada masyarakat Indonesia dan juga mungkin kepada orang-orang di luar negeri, karena sebagian pariwisata ini bisa menjadi salah satu penghasilan yang
fantastis suatu saat nanti. Contohnya seperti Bali itu kan tempat pariwisata. Di situ banyak turis-turis berdatangan dan di sana juga bisa membantu masyarakat-masyarakat yang tinggal di dekat tempat pariwisata tersebut. Maka dari itu kita tentu harus memperbaiki jalan-jalan yang menuju ke arah pariwisata, mensosialisasikan mungkin lewat internet, televisi, iklan-iklan yang menggambarkan tempat pariwisata di Indonesia yang berkualitas, indah, ramah lingkungan, dan belum banyak terjamah oleh banyak orang. Nanti saya akan menampilkan gambar lembaga pemerintahan yang menangani dalam hal generasi muda, olahraga, dan kebudayaan serta pariwisata. Dan juga upaya pemerintah memang sudah banyak kita rasakan, dan juga pemerintah pun sudah bersusah payah dan sudah berusaha semaksimal mereka untuk meningkatkan pembangunan di Indonesia dan berusaha membantu generasi-generasi muda. Namun tentu kita ingin sesuatu hal yang lebih lagi untuk daerah kita, untuk Indonesia kita. Kebijakan yang saya lihat pernah diambil oleh sebuah daerah, diantaranya pertama mengembangkan data dan informasi kebudayaan, kepariwisataan yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kepemudaan dan olahraga. Kedua, meningkatkan apresiasi masyarakat, mendorong pengembangan terhadap seni dan budaya seperti melakukan lomba dan memperkenalkan kebudayaan kita sendiri. Ketiga, menjadikan pariwisata sebagai salah satu lokomotif pembangunan perkembangan ekonomi daerah. Keempat, mendorong peran dan kemandirian generasi muda dalam berorganisasi serta menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme kebangsaan. Di antaranya, pemerintah membantu bimbingan dan bekal untuk seperti kursus komputer, kursus mengemudi, seperti kartu prakerja. Nah, 5, meningkatkan prestasi olahraga yang profesional dan mendorong peran masyarakat dan dunia usaha dalam membangun fasilitas sarana dan prasarana olahraga. 6. Menggali potensi dan meningkatkan prestasi bidang kepemudaan dan olahraga. Sebenarnya, pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membantu masyarakat Indonesia. Namun, sebagian memang sulit untuk kita melakukan hal yang maksimal karena sebagian dana-dana pemerintah, bukan dana-dana pemerintah sih sebenarnya, maksudnya kan terjadi sebelumnya yang dulu dana pajak dikorupsi. Namun sekarang sudah banyak pemberantasan korupsi saat ini, dan pemerintah pun sekarang sudah lebih berkualitas dan lebih maksimal dalam mengupayakan untuk kesejahteraan kita. Mungkin kita masih menginginkan pendidikan murah, jaminan kesehatan, mudahnya mencari pekerjaan untuk yang lainnya.
dan juga mungkin biaya kesehatan yang murah, karena sebagian masyarakat ada yang masih di garis kemiskinan. Mereka sebagian memaksakan anak-anak harus mandiri. Maka dari itu kita harus sama-sama bekerja sama untuk membantu pemerintah untuk mensukseskan Indonesia semakin maju lagi.